Selamat pagi teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang perhitungan biaya pesanan. Sebelum memulai pembelajaran, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Ferry Hidayah, yang kedua ada Eno Marta Dwi Cahyani, yang ketiga ada Safa Mirza Nur Aini, dan yang terakhir ada Rahma Hairunisa. Ada 6 poin utama yang akan kami bahas. Yang pertama ada karakteristik lingkungan pesanan pekerjaan. Yang kedua ada penentuan harga pokok normal dan pembebanan overhead. Yang ketiga ada menelusuri biaya pesanan dengan dokumen sumber. Yang keempat ada arus biaya yang melalui akun-akun. Yang kelima ada ayat jurnal yang terkait dengan penentuan harga pokok pesanan. Dan yang terakhir ada alokasi biaya departemen pendukung. Untuk penjelasan yang pertama, dimulai dari karakteristik lingkungan pesanan pekerjaan dan penentuan harga pokok normal dan pembebanan overhead. Untuk karakteristik lingkungan pesanan pekerjaan dibagi beberapa bagian. Yang pertama ada produksi dan penentuan biaya pesanan, yaitu perusahaan-perusahaan yang beroperasi di industri produk pesanan menghasilkan beragam produk atau jasa yang agak berbeda dari satu dengan yang lainnya. Sistem produksi berdasarkan pesanan pekerjaan. Pendekatan ini yang membebankan biaya disebut dengan sistem penentuan harga pokok pesanan atau job order costing system. Di perusahaan yang mengerjakan pekerjaan berdasarkan pesanan, mengumpulkan biaya berdasarkan pekerjaan, memberikan informasi penting bagi manajemen. Ada sebuah contoh, yaitu sebuah pekerjaan dapat berupa permodelan ulang atas dapur untuk keluarga Ruiz, atau seperangkat meja terdiri atas 12 meja untuk ruangan baca anak-anak pada perpustakaan setempat. Proses pekerjaan yang umum terdiri dari percetakan, konstruksi, pembuatan furnitur, jasa medis dan gigi, perbaikan mobil, dan jasa kecantikan. Untuk yang kedua, yaitu produksi dan penentuan biaya proses, yaitu perusahaan-perusahaan dalam industri proses memproduksi produk-produk yang sama atau homogen secara massal. Perusahaan-perusahaan yang menentukan harga pokok berdasarkan proses mengakumulasikan biaya-biaya dalam sebuah proses atau departemen untuk periode waktu tertentu. Untuk selanjutnya yaitu ada perbandingan penentuan harga pokok pesanan dan proses. Untuk penentuan harga pokok pesanan, yang pertama ada beragam produk yang berbeda, biaya diakumulasikan berdasarkan pekerjaan, dan biaya per unit sama dengan total biaya pekerjaan atau output. Untuk penentuan harga pokok proses, ada produk-produk yang bersifat homogeni, ada biaya diakumulasikan berdasarkan proses atau departemen, dan yang terakhir ada biaya per unit sama dengan biaya proses atau output. Untuk rumusnya yaitu ada biaya per unit sama dengan biaya proses dibagi output. Untuk selanjutnya ada biaya produk dalam penentuan harga pokok pesanan. Biaya produk terdiri atas bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung umumnya agak mudah untuk ditelusuri ke masing-masing pesanan pekerjaan. Sementara overhead terdiri atas semua biaya produksi selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung tidak selalu sederhana. Untuk bahasan yang kedua yaitu ada penentuan harga pokok normal dan pembebanan overhead. Sama dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada penentuan harga pokok aktual. Menentukan biaya overhead artinya komponen-komponen biaya overhead tidak memiliki hubungan langsung dengan unit yang diproduksi dibandingkan dengan bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung.
Biaya overhead yang tidak sama, artinya banyak biaya overhead tidak dikeluarkan pada nilai yang sama sepanjang tahun. Lalu untuk produksi yang tidak sama, artinya sistem biaya aktual yang kaku jarang digunakan karena tidak dapat memberikan informasi biaya per unit yang akurat secara tepat waktu. Untuk yang kedua ada penentuan harga pokok normal. Penentuan harga pokok normal memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan perhitungan biaya aktual. Yang ketiga ada pentingnya biaya per unit untuk perusahaan manufaktur. Penting untuk penilaian persediaan, penentuan laba, dan pengambilan sejumlah keputusan penting seperti apakah akan membuat atau membeli produk, menerima atau menolak suatu pesanan khusus, atau mempertahankan atau menghentikan suatu lini produk. Selanjutnya, pentingnya biaya per unit untuk perusahaan jasa. Penting perusahaan jasa harus mengidentifikasi unit jasa yang disediakan. Perusahaan jasa juga menggunakan informasi biaya per unit untuk menentukan profitabilitas, kelayakan untuk menawarkan layanan baru, dan membuat keputusan harga dan lain-lain. Selanjutnya ada penentuan harga pokok normal dan memperkirakan overhead. Ada langkah-langkahnya yang dibagi beberapa langkah. Untuk langkah pertama yaitu menghitung tarif overhead yang ditentukan sebelumnya atau predetermined overhead rate. Dihitung pada awal tahun dengan membagi perkiraan overhead tahunan dengan total perkiraan tingkat aktivitas yang terkait atau pemicu biaya. Untuk rumusnya, tarif overhead yang ditentukan sebelumnya sama dengan perkiraan overhead tahunan dibagi perkiraan tingkat aktivitas tahunan. Untuk langkah selanjutnya, membebankan overhead ke produksi sepanjang tahun setelah dihitung. Perusahaan dapat memulai untuk membebankan overhead ke produksi. Untuk rumusnya, overhead yang dibebankan sama dengan overhead yang ditentukan sebelumnya dikali tingkat aktivitas aktual. Untuk langkah terakhir, yaitu ada melakukan rekonsiliasi perbedaan antara total overhead aktual yang dikeluarkan selama setahun dan total overhead yang dibebankan ke produksi. Untuk rumusnya yaitu varian overhead sama dengan overhead aktual dikurangi overhead yang diterapkan. Menelusuri biaya pesanan dengan dokumen sumber. Akuntansi untuk produksi berdasarkan pesanan dimulai dengan penyiapan dokumen-dokumen sumber yang digunakan untuk menelusuri biaya dari pesanan atau pekerjaan. Kartu biaya pesanan. Kartu biaya pesanan merupakan buku besar pembantu untuk akun barang dalam proses dan merupakan dokumen utama untuk mengakumulasikan semua biaya yang terkait dengan pesanan tertentu. Kartu biaya pesanan berisi semua informasi yang berkaitan dengan sebuah pesanan, misalnya deskripsi pesanan, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik yang ditambahkan selama sebulan. Berikut adalah contoh kartu biaya pesanan. Permintaan bahan baku. Biaya bahan baku langsung dibebankan ke sebuah perusahaan atau pekerjaan berdasarkan dokumen sumber yang disebut dengan formulir permintaan bahan baku. Pada formulir permintaan bahan baku berisi beberapa informasi seperti nomor pesanan, jenis, kuantitas, dan harga per unit dari bahan baku langsung yang dikeluarkan. Berikut adalah contoh formulir permintaan bahan baku. Kartu jam kerja. Kartu jam kerja adalah sebuah dokumen yang digunakan untuk membebankan biaya tenaga kerja langsung ke masing-masing pesanan. Kartu jam kerja berisi informasi mengenai nama pegawai, berapa lama waktu bekerja, dan berapa upah yang diberikan per jam. Berikut adalah contoh dari kartu jam kerja. Arus biaya yang melalui akun-akun. Arus biaya menjelaskan cara biaya dihitung dari suatu titik di mana biaya terjadi sampai ke titik di mana biaya diakui sebagai beban pada laporan laba rugi.
Akuntansi untuk bahan baku. Karena perusahaan baru memulai usahanya, perusahaan membeli bahan baku secara kredit untuk memproduksi barangnya. Secara fisik, bahan baku ditempatkan dalam ruang penyimpanan bahan baku. Dalam catatan akuntansi, akun bahan baku dan utang dagang meningkat sebesar harga bahan baku yang dibeli. Saat perusahaan membutuhkan bahan baku untuk sebuah pesanan, bahan baku diambil dari ruang penyimpanan. Biaya bahan baku dipindahkan dari akun bahan baku dan ditambahkan ke akun barang dalam proses. Akuntansi untuk biaya tenaga kerja langsung. Karena pesanan yang ada dalam periode 1 bulan, perusahaan harus menentukan total jam kerja yang dikeluarkan dan waktu kerja untuk setiap pekerjaan. Biaya tenaga kerja yang dibebankan ke pesanan sama besarnya dengan jumlah biaya kerja yang dibebankan ke barang dalam proses. Arus biaya tenaga kerja hanya mencerminkan biaya tenaga kerja langsung, sedangkan biaya tenaga kerja tidak langsung akan dibebankan sebagai bagian dari overhead. Akuntansi untuk overhead. Biaya overhead dapat dibebankan dengan menggunakan tarif overhead pabrik tunggal atau departemen. Umumnya, jam tenaga kerja langsung adalah ukuran yang digunakan untuk menghitung tarif overhead pabrik. Sedangkan, tarif departemen berdasarkan pada pemicu-pemicu biaya seperti jam tenaga kerja langsung, jam mesin, atau biaya bahan baku langsung. Membebankan overhead ke setiap pesanan hanya membutuhkan tarif overhead dari jam tenaga kerja langsung yang digunakan oleh setiap pesanan. Akuntansi untuk biaya overhead aktual. Biaya overhead aktual tidak akan pernah masuk ke akun barang dalam proses. Prosedur umumnya adalah mencatat overhead aktual ke akun overhead kontrol. Selanjutnya, pada akhir periode, overhead aktual direkonsiliasikan dengan overhead yang dibebankan. Dan apabila varian overhead tidak material, varian ini akan ditutup ke beban pokok penjualan. Akuntansi untuk barang jadi. Saat pesanan selesai dikerjakan, nilai bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead yang dibebankan dijumlahkan untuk menghasilkan beban pokok produksi dari pesanan. Secara bersamaan, biaya dari pesanan yang telah selesai dikerjakan dipindahkan dari akun barang dalam proses ke akun barang jadi. Akuntansi untuk beban pokok penjualan. Jika sebuah pesanan dikerjakan khusus untuk seorang pelanggan dan kemudian dikirimkan ke pelanggan, maka biaya dari pesanan yang telah selesai akan menjadi beban pokok penjualan. Saat produk selesai dikerjakan, beban pokok penjualan meningkat sementara barang dalam proses turun, pada nilai yang sama dengan kenaikan beban pokok penjualan. Selanjutnya, penjualan diakui dengan meningkatkan baik pendapatan penjualan maupun piutang usaha. Akuntansi untuk biaya non-manufaktur. Biaya manufaktur bukanlah satu-satunya biaya yang ada di sebuah perusahaan. Biaya non-manufaktur atau biaya periodik juga terjadi di perusahaan. Biaya-biaya ini terdiri atas biaya penjualan dan administrasi umum yang tidak pernah dibebankan ke produk, bukan merupakan bagian arus biaya manufaktur. Pencatatan transaksi atau penjurnalan yang diperlukan pada metode harga pokok pesanan. Yang pertama, yaitu ada pembelian bahan baku atau raw material, yang transaksinya yaitu persediaan bahan baku ada di sebelah debit, dan kreditnya yaitu kas atau utang usaha. Di sini tergantung pembeliannya itu tunai atau secara kredit. Yang kedua yaitu pembelian bahan penolong atau indirect material, yang jurnalnya persediaan bahan penolong di sebelah debit, dan kas atau utang usaha di sebelah kredit. Yang ketiga yaitu pemakaian bahan baku untuk proses produksi. Jurnalnya yaitu BDP, BBB di sebelah debit, dan persediaan bahan baku di sebelah kredit. Yang keempat yaitu pemakaian bahan penolong untuk proses produksi, yang jurnalnya yaitu BOP sesungguhnya di sebelah debit, dan persediaan bahan penolong di sebelah kredit. Yang kelima yaitu terjadinya beban gaji dan upah. Jurnalnya yaitu beban gaji dan upah di sebelah debit, dan kreditnya yaitu utang gaji dan upah. Selanjutnya yaitu distribusi beban gaji dan upah. Nah, jurnalnya ada BDP, BTKL di sebelah debit, BOP sesungguhnya di sebelah debit, beban pemasaran di sebelah debit, beban administrasi dan umum di sebelah debit, dan kreditnya yaitu beban gaji dan upah. Selanjutnya pembayaran utang gaji dan upah. Jurnalnya yaitu utang gaji dan upah di sebelah debit, dan kasnya ada di sebelah kredit. Selanjutnya pembebanan biaya overhead pabrik atau BOP
pada produk yang jumlahnya berdasarkan taksiran atau beban yang ditentukan di muka, yaitu jurnalnya BDP BOP di sebelah debit dan BOP dibebankan di sebelah kredit. Selanjutnya ada transaksi BOP yang sesungguhnya terjadi selama periode akuntansi. Jurnalnya yaitu BOP sesungguhnya di sebelah debit dan kreditnya ada utang biaya, akumulasi depresiasi, asuransi dibayar di muka, kas, dan transaksi kredit lainnya. Selanjutnya ada produk jadi yang dipindah dari departemen produksi ke gudang barang jadi. Jurnalnya yaitu ada persediaan produk jadi di debit, ada BDP BBB di kredit, BDP BTKL di kredit, dan BTP BOP di sebelah kredit juga. Lalu ada penjualan produk jadi atau penyerahan barang kepada pemesan. Ada kas di sebelah debit dan penjualan di sebelah kredit. Dicatat sebesar harga jual. Lalu ada harga pokok penjualan di sebelah debit dan persediaan produk jadi di sebelah kredit. Dicatat sebesar harga pokoknya. Nah, selanjutnya ada jurnal yang disusun pada saat akhir periode, yaitu persediaan produk dalam proses atau produk yang belum selesai sampai periode akuntansi telah berakhir. Nah, yang pertama yaitu jurnalnya persediaan produk dalam proses di sebelah debit dan kreditnya yaitu ada BDP BBB, BDP BTKL, dan BDP BOP. Lalu ada penutupan rekening BOP dibebankan ke rekening BOP sesungguhnya. Jurnalnya yaitu BOP dibebankan di sebelah debit dan BOP sesungguhnya di sebelah kredit. Nah, untuk pengakuan selisih BOP sendiri, jika selisihnya menguntungkan atau BOP sesungguhnya lebih kecil dari BOP yang dibebankan, maka jurnalnya yaitu BOP sesungguhnya di sebelah debit dan selisih BOP di sebelah kredit. Sebaliknya, jika BOP sesungguhnya lebih besar dari BOP yang dibebankan, maka tidak menguntungkan, sehingga jurnalnya yaitu selisih BOP di sebelah debit dan BOP sesungguhnya di sebelah kredit. Berikut contoh soal dan jawabannya. Di sini ada CV Arsena merupakan perusahaan manufaktur bergerak di bidang percetakan yang berproduksi secara pesanan pada bulan Juli 2017 yang menerima 2 pesanan, yakni mencetak 400 buku profil perusahaan BPR dengan identitas nomor pesanan 25 dan pesanan percetakan 500 buah kalender dari SMK Negeri 2 Semarang dengan identitas nomor pesanan 26. Nah, berikut ini adalah transaksi yang terjadi selama bulan Juni 2017. Yang pertama ada dibeli bahan baku secara tunai seharga 10 juta dan bahan penolong secara kredit seharga 2 juta. Jurnalnya yaitu persediaan bahan baku di sebelah debit 10 juta dan kas di sebelah kredit 10 juta. Lalu ada persediaan bahan penolong 2 juta di debit dan utang usaha 2 juta di kredit. Lalu nomor 2 ada pemakaian bahan baku untuk pesanan nomor 25 sebesar 4 juta dan pesanan nomor 26 sebesar 5 juta. Jurnalnya yaitu BDP BBB 9 juta di debit dan persediaan bahan baku 9 juta di kredit. Selanjutnya ada pemakaian bahan penolong untuk kedua pesanan sebesar 1.500.000. Maka jurnalnya yaitu BOP sesungguhnya di debit 1.500.000 dan persediaan bahan penolong di kredit 1.500.000. Selanjutnya yaitu BOP dibebankan kepada produk 70% dari biaya bahan baku. Jadi di sini contohnya yaitu 70% dari 9 juta. Jurnalnya di sini BDP BOP di sebelah debit dan BOP dibebankan di sebelah kredit. Selanjutnya yaitu BOP yang sesungguhnya terjadi selama bulan Juni 2017, yaitu penyusutan mesin 1 juta, penyusutan gedung pabrik 2 juta, listrik pabrik 1.500.000. Nah, jurnalnya sendiri yaitu BOP sesungguhnya di sebelah debit 4.500.000 dan di sebelah kredit itu akumulasi depresiasi mesin, akumulasi depresiasi gedung pabrik,
dan kas sesuai jumlah yang tertera pada soal. Alokasi biaya departemen pendukung. Alokasi biaya merupakan pembiayaan yang memberikan manfaat bersama dan yang terjadi ketika sumber daya yang sama digunakan untuk menghasilkan lebih dari satu produk atau jasa. Di sini ada jenis-jenis departemen. Yang pertama ada departemen produksi, yang adalah departemen yang bertanggung jawab secara langsung terhadap pembuatan produk atau jasa yang dijual kepada para pelanggan. Di sini contohnya ada kantor akuntan publik atau KAP yang memiliki departemen-departemen produksi yang memberikan jasa audit, pajak, dan jasa konsultasi manajemen. Lalu ada sebuah pabrik yang memiliki departemen produksi seperti departemen penggilingan, departemen perakitan, dan lain sebagainya. Yang kedua ada departemen pendukung. Departemen pendukung ini adalah departemen yang menyediakan jasa-jasa yang dibutuhkan oleh departemen produksi, tetapi sebenarnya tidak ikut membuat produk atau jasa yang dijualnya. Contohnya yaitu ada pemeliharaan, teknik, sumber daya manusia, dan penggandaan dokumen. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah dalam pengalokasian biaya departemen pendukung ke departemen produksi dan mengalokasikannya ke biaya produk. Yang pertama ada kelompokkan bagian-bagian dari perusahaan menjadi beberapa departemen. Yang kedua ada klasifikasikan setiap departemen sebagai departemen pendukung atau departemen produksi. Yang ketiga adalah telusuri semua biaya overhead dalam perusahaan ke departemen pendukung atau departemen produksi. Yang keempat, bebankan biaya-biaya departemen pendukung ke departemen produksi dengan menggunakan pemicu-pemicu yang mengukur konsumsi dari layanan yang diberikan oleh departemen pendukung. Yang kelima, ada hitunglah tarif overhead yang ditentukan sebelumnya untuk departemen-departemen produksi. Bebankan biaya produksi overhead ke unit masing-masing produk dengan menggunakan tarif overhead yang ditentukan sebelumnya. Nah, ada beberapa tujuan penting berhubungan dengan alokasi biaya departemen pendukung ke departemen produksi dan akhirnya ke produk tertentu, yaitu ada 5. Yang pertama, untuk menghasilkan satu kesepakatan harga yang menguntungkan. Yang kedua, untuk menghitung profitabilitas lini produk. Yang ketiga, untuk memprediksi pengaruh ekonomi dari perencanaan dan pengendalian. Yang keempat, untuk menilai persediaan. Dan yang terakhir, untuk memotivasi para manajer. Metode alokasi biaya departemen pendukung. Yang pertama ada metode langsung. Metode langsung adalah metode paling sederhana dan paling langsung mengalokasikan biaya departemen pendukung. Biaya jasa variabel dialokasikan langsung ke departemen produksi secara proporsional terhadap masing-masing departemen penggunaan jasa. Biaya tetap juga dialokasikan langsung kepada departemen produksi, tetapi berdasarkan proporsi pada kapasitas normal atau praktis departemen produksi. Yang kedua ada metode alokasi sekuensial atau berurutan, di mana metode ini mengetahui bahwa interaksi di antara departemen pendukung telah terjadi. Akan tetapi, metode berurutan ini tidak secara penuh mengakui interaksi departemen pendukung. Alokasi biaya dilakukan secara tahap demi tahap, mengikuti prosedur penetapan peringkat yang ditentukan terlebih dahulu. Biasanya, urutannya ditentukan dengan menyusun peringkat departemen pendukung dalam suatu tatanan jumlah jasa yang diberikan dari yang terbesar ke yang terkecil. Selanjutnya yaitu metode alokasi resiprokal atau timbal balik, yaitu metode ini mengakui semua interaksi di antara departemen pendukung. Menurut metode ini, salah satu departemen pendukung menggunakan angka departemen lain dalam menentukan total biaya setiap departemen pendukung, di mana total biaya mencerminkan interaksi antar departemen pendukung. Jadi, total biaya yang baru dari departemen pendukung dialokasikan ke departemen produksi. Nah, berikut merupakan contoh kasusnya. Bisa dilihat soalnya. Di sini, Toys memiliki 2 departemen produksi, yaitu departemen pemotongan dan departemen perakitan.
Selain itu terdapat juga dua departemen pendukung, yaitu Departemen Listrik dan Pemeliharaan. Faktor kausal untuk biaya listrik adalah kilowatt jam, untuk biaya pemeliharaan adalah jam pemeliharaan. Nah, di sini ada tabelnya. Nah, selanjutnya yaitu perhitungannya. Yang pertama yaitu menggunakan metode langsung. Langkah 1 yaitu menghitung rasio alokasi. Di sini udah ada tabel jawabannya. Di situ terdapat bagian listrik 600.000 per 800.000. Nah, 800.000 ini didapatkan dari penjumlahan antara bagian listrik tadi di bagian pemotongan sama bagian perakitan. Hingga ketemu 0,75 dan 0,25. Di bagian pemeliharaan sendiri ini sama, yaitu 4.500 per 9.000. 9.000 ini juga berdasarkan penjumlahan dari Departemen Pemotongan dan Departemen Produksi yang dijumlahkan sehingga ketemu hasilnya 0,50 dan 0,50. Selanjutnya yaitu langkah 2 atau alokasi biaya Departemen Pendukung menggunakan rasio alokasi. Di sini dapat ditemukan nilai 187.500 dan 62.500 pada listrik dan pemeliharaan 80.000. Nah, perhitungannya sendiri yaitu dari perhitungan yang sebelumnya 0,75 dikali 250.000 ketemu 187.500. Itu untuk bagian pemotongan. Sedangkan bagian perakitan yaitu 0,25 dikali 250.000 ketemu 62.500. Sedangkan untuk bagian pemeliharaan baik itu bagian pemotongan atau perakitan itu sama karena hasilnya sama tadi ya, 0,50 dikali 160.000 yaitu ketemu 80.000. Nah, yang kedua yaitu dengan metode berurutan. Sama, langkahnya ada dua yaitu menghitung rasio alokasi dan alokasi biaya Departemen Pendukung menggunakan rasio alokasi. Di sini ada perbedaan dengan perhitungan metode langsung. Jadi kalau di sini di metode berurutan itu ada 3, yaitu kilowatt jamnya dari Departemen Pendukung dan Departemen Produksi. Jadi ada bagian pemeliharaan, pemotongan, dan perakitan. Sama, jumlah 1 juta di sini terdapat dari hasil penjumlahan antara ketiga bagian tersebut sehingga ketemu 0,20, 0,60, dan 0,020. Nah, untuk pemeliharaan ini juga sama seperti metode sebelumnya, yaitu penjumlahan dari 4.500 dan 4.500 sehingga ketemu 9.000 dan hasilnya sama 0,50 sama 0,50. Nah, untuk metode berurutan ini juga sama perhitungannya. Di sini mendapatkan 150 untuk Departemen Pemotongan Listrik, yaitu ada 0,20 dikali 250.000 ketemu 50.000. Lalu ada 0,60 dikali 250.000 ketemu 150.000 dan 0,20 kali 250.000 ketemu 50.000 lagi. Itu untuk bagian pemeliharaan, pemotongan, dan perakitan. Nah, untuk pemeliharaannya juga sama, yaitu 0,50 dikali 210.000 ketemu 105.000. Yang terakhir adalah metode timbal balik. Di sini udah ada tabel soal dan juga tabel proporsi output dipakai oleh departemen. Nah, untuk perhitungannya sendiri dari proporsi output ini caranya sama seperti metode-metode sebelumnya. Contohnya di sini ada bagian pemeliharaan yang listrik 0,10. Ini didapat dari 1000 dibagi 10.000. Nah, 10.000 ini didapat dari 1000 ditambah 4.500 dan 4.500. Nah, sekarang yaitu permisalan. Di sini misal P adalah total biaya Departemen Listrik dan M adalah total biaya Departemen Pemeliharaan. Maka persamaan biaya listrik P sama dengan biaya langsung ditambah bagian dari biaya pemeliharaan sama dengan 250.000 ditambah 0,10 M. Sedangkan persamaan biaya pemeliharaan yaitu M sama dengan biaya langsung ditambah bagian dari biaya listrik sama dengan 160.000 ditambah 0,20 P. Dengan menggunakan persamaan pemeliharaan, maka
dapat dihitung M sama dengan 160.000 ditambah 0,20 P. Jadi M sama dengan 160.000 ditambah 50.000 ditambah 0,02 M. Maka 0,98 M sama dengan 210.000, sehingga ketemu M yaitu 214.286. Lalu ada total biaya listrik yang dihitung sebagai berikut. P sama dengan 250.000 ditambah 0,10 dikali 214.286, sehingga ketemu P sama dengan 250.000 ditambah 21.429, sehingga P-nya adalah 271.429. Nah, selanjutnya untuk menentukan Departemen Produksi Pemotongan, Perakitan dan Pemeliharaan, perhitungannya yaitu 0,20 dikali 271.429 hingga ketemu 54.286. Itu untuk bagian pemeliharaan ya. Untuk bagian pemotongan dan perakitan yaitu sama. Tadi perhitungan proporsi outputnya dikalikan dengan 271.429 yang tadi ketemu dari total biaya listrik. Dan untuk bagian pemeliharaan itu sama, yaitu 0,10 dikali 214.286. Itu untuk yang bagian pemeliharaan yang listrik ya. Dan untuk bagian yang pemotongan dan perakitan itu sama, proporsi outputnya itu dikalikan dengan tadi persamaan pemeliharaan yang udah dihitung 214.286 sehingga ketemu hasilnya.